hari Kamis, hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 sekitar pukul 20.38 ya. Yang bersangkutan saudari NW ini datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Apa permasalahan yang dilaporkan, ya kan? Jadi pelapor ini menerangkan bahwa karena pelapor ini kan seorang public figure ya, seorang artis. Jadi pelapor mengadukan membuat laporan polisi atas ada foto atau gambar dirinya yang digunakan pada kemasan produk kosmetik merek Mars Willow ya. Mars Willow karena pelapor saudari NW ini secara kontrak perjanjian kerjasama dengan PT Indah Mitra Anugrah itu kontraknya sudah berakhir pada bulan Oktober 2020 Mas. Jadi yang bersangkutan ini datang melaporkan. Yang bersangkutan saudari NW ini sudah membuat somasi ya 2 kali kepada pihak terlapor ya untuk menghentikan kegiatan tersebut, tetapi somasi 2 kali tersebut yang dilayangkan tidak ada tindak lanjutnya. Karena dalam hal ini pelapor saudari NW ini merasa dirugikan, yang bersangkutan membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya. Gitu, Mas. Untuk jumlah kerugian saudari NW dalam laporan polisi dituangkan itu kerugian material sejumlah 56 miliar rupiah. Begitu, Mas. Tapi Pak, kerugian 56 miliar rupiah itu maksudnya dalam arti emang kontrak atau dia kehilangan 56 miliar Pak atau gimana Pak? Jadi Polda Metro Jaya, Mas, dalam hal ini kami menerima pengaduan dari masyarakat atas peristiwa pidana yang dilaporkan. Kan yang bersangkutan ini melaporkan terkait pertama yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta, tentang tindak pidana hak cipta, Mas. Dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan atau tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang, Mas, tidak pidana pencucian uang. Dengan pelapornya dalam proses penyelidikan, mengingat laporan baru kami terima tanggal 9 Desember ya, 19 Desember 2024. Saat ini masih berproses, Mas. Dari laporan ini, tim penyelidik dari Ditkrimsus akan melakukan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk meminta klarifikasi nanti keterangan-keterangan dari pihak yang terkait dalam peristiwa pidana ini, Mas. Oke. Terus ntar apa langkah-langkah berikutnya mungkin ada pemeriksaan dari terlapor atau seperti apa Pak? Baik, jadi dalam suatu proses penyelidikan kan awalnya dari laporan masyarakat datang membuat aduan, kami menerima dari pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menerima, terus nanti laporan akan diteruskan mana direktorat mana yang akan menanginya. Saat ini kan ditanganin oleh Direktorat Kriminal Khusus, ya kan? Nanti dibentuk tim penyelidik, muncullah surat perintah penyelidikan. Nanti dari surat perintah penyelidikan, dalam rangkaian penyelidikan itu, penyelidik akan meminta klarifikasi, termasuk kan dari korbannya sendiri. Pelapor ini kan saksi korban nih, dari pihak saudari NW akan diminta klarifikasi, termasuk ada saksi-saksi, 2 orang saksi yang dicantumkan dalam laporan polisi, nanti akan dilakukan klarifikasi. Jadi
semua pihak yang disebut oleh saudari pelapor ini pasti akan dimintai klarifikasi, Mas. Setelah klarifikasi, nanti penyidik pun dari yang terlapor pun akan dipanggil juga nih. Terlapor yang masih dalam proses akan dipanggil juga, akan dimintain keterangan juga, dan penyidik akan melakukan gelar perkara. Apakah peristiwa pidana ini, ya kan, bisa dinaikkan ke dalam tahap penyidikan. Kalau penyidikan kan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, membuat terang suatu perkara, dan akan ditentukan siapa nanti tersangkanya, begitu. Masih ini ya, masih berproses lah ya, masih berproses. Nanti update ke depannya nanti kan pemanggilan untuk klarifikasi kan nggak bisa dadat, Mas. Ya kan? Butuh waktu mengirimkan surat klarifikasi. Mengirimkan surat klarifikasi kan butuh waktu. Ya kan? Kapan siapnya yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi? Kita harus komunikasi. Jadi antara pihak korban ini nanti juga diberikan nomor handphone oleh tim penyelidiknya itu untuk komunikasi. Kapan siapnya kita jadwalkan. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Bapak, Oke ya. Bapak punten saya baru masuk Pak, punten mau izin bertanya Pak, terkait laporan ini untuk NW sendiri soal apa sih Pak kalau boleh tahu? Punten Pak. Jadi saudara NW ini merasa keberatan dengan berakhirnya kan ada sebelumnya udah ada perjanjian kontrak kerjasama untuk NW ini, foto-fotonya yang bersangkutan ini untuk dipampang ya di salah satu merek kosmetik, merek Milo, kerjasamanya dengan PT Indah Mitra Anugrah itu sudah berakhir di Oktober 2020. Korban atau saksi pelapor ini sudah membuat somasi 2 kali, tapi tidak ada tanggapan. Makanya yang bersangkutan melaporkan dugaan peristiwa pidana ini ke SPKT Polda Metro Jaya, Mas. Itu aja sih. Pak, berarti untuk laporannya NW ini baru kemarin banget ke SPKT-nya atau masih berproses, Pak? Berproses. Jadi yang bersangkutan, jadi pelapor NW ini, saudari NW ini datang ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis, Mas, tanggal 19 Desember, pukul 20.38 WIB. Membuat laporan, tindak pidananya apa yang disampaikan adalah terkait dengan kejahatan atas hak atas kekayaan intelektual ya, HAKI ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016 tentang hak cipta. Terus terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik juga. Terus ada undang-undang terkait dengan penipuan dan tindak pidana pencucian uang, Mas. Saat ini yang terlapornya siapa masih dalam proses penyelidikan ya, Mas ya. Pak, berarti ada berapa poin nih Pak? Maksudnya dalam arti di pelanggarannya di penipuan uang atau kerjasama dengan merek itu dari NW sendiri? Yang dilaporkan ada empat undang-undang ya, HAKI, ITE, penipuan sendiri dan TPPU, Mas. Jadi nanti kan kami masih berproses kan, dari laporan ini akan dianalisa dan akan dianalisa oleh tim penyidik nanti. Itu aja. Berarti Pak, inti poinnya adalah kerjasama yang dari NW ke brand tersebut ada pelanggaran gitu ya? Yang dilaporkan seperti itu. Dalam hal ini Polda Metro membenarkan kami menerima laporan dari masyarakat atas dugaan peristiwa pidana yang disampaikan oleh saksi pelapor ini, korban atas nama saudari NW gitu. Oke, untuk laporannya kan cukup. Terakhir Pak, untuk laporannya kan tanggal 19 kemarin. Mungkin update-nya dalam minggu ini untuk dia NW ini, saudara NW ini akan dipanggil atau seperti apa Pak? Jadi Mas,
Kalau masyarakat membuat laporan polisi, kan polisi tidak bisa menolak laporan. Kita terima laporan itu, nanti akan berproses. Namanya nanti setelah menerima STPL ya, surat tanda penerima laporan, laporan tersebut akan didistribusikan kepada direktorat mana yang menangani. Nanti akan dibentuk tim dan dibentuk surat perintah penyelidikan. Ya kan, penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari, mengumpulkan, ya kan, bukti-bukti, keterangan, klarifikasi itu untuk apakah peristiwa ini bisa dinaikkan ke penyidikan, karena penyidikan, gitu loh. Jadi nanti akan dimintakan klarifikasi semua pihak yang terkait, dimintakan klarifikasi, semua dipanggil. Kan itu kan butuh jadwal, dijadwalkan kapan dilakukan surat permintaan klarifikasi, misalkan dari si A untuk hadir pada hari apa, jam berapa, di direktorat apa, sudit apa gitu nanti Mas. Nanti hubungin tim penyelidik siapa, ada kontak personnya. Seperti itu Mas, ada timelinenya. Oke, cukup. Oke, siap. Baik. Nanti akan kami update lagi ya, kalau misalnya ada update dari proses pemanggilan ini, para saksi yang akan diklarifikasi nanti akan kami update lagi.